Begitu Anda melangkah ke God of War Arena, sorak-sorai gemuruh terdengar dari arena. Rupanya pertarungan sengit baru saja berakhir dan penonton bertepuk tangan dan bersorak. Seorang pria berjalan keluar dari lorong arena pertarungan, mengenakan jubah bela diri mewah dan membawa tombak di punggungnya. Dia adalah Yin Qianfan. Begitu dia keluar dari lorong arena pertarungan, orang-orang dari keluarga Yin mengelilinginya dan memberinya pil serta buah spiritual untuk memulihkan energi sejatinya. Yin Qianfan mendongak dan menatap Ye Xuan, matanya sedikit menyipit, dan dia berkata dengan nada bercanda, "Kamu benar-benar beruntung, apakah ini yang kamu sebut semut yang berusaha bertahan hidup? Ini adalah arena bela diri, jadi mari kita selesaikan masalah ini di sini." Ye Xuan berkata dengan suara yang dalam. Yin Qianfan tersenyum menghina dan berkata, "Hanya kamu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk melawanku." Setelah dia selesai berbicara, dia memimpin sekelompok prajurit keluarga Yin menuju ruang tunggu arena seni bela diri. Ye Xuan berjalan ke ruang resepsi Ares Arena dan berkata dengan keras kepada manajer arena, "Saya ingin menantang Yin Qianfan." Manajer arena pertarungan tertegun sejenak, tetapi dia sangat profesional dan tidak menunjukkan rasa jijik. Dia berkata dengan serius, "Maaf, anak muda, peraturan arena pertarungan Dewa Perang sangat ketat. Yin Qianfan adalah master peringkat ke-6 dalam daftar kemenangan beruntun. Tidak semua orang bisa menantangnya. Kalau tidak, jika semua orang di kota Tianxiao menantang para master dalam daftar kemenangan beruntun, bukankah itu akan menjadi kekacauan? Bagaimana aku bisa menantang Yin Qianfan? Katakan padaku." Ye Xuan bertanya. Manajer arena dengan sabar menjelaskan arena menyambut semua ksatria untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Aturan arena sangat ketat. Saya akan menjelaskannya secara rinci nanti. Namun, satu hal yang sangat jelas. Jika Anda ingin menantang Yin Qianfan, Anda harus mendaftar untuk pertarungan peringkat arena terlebih dahulu. Selama Anda cukup kuat dan dapat terus menang, cepat atau lambat Anda akan dapat menantang Yin Qianfan. Sangat merepotkan. Ye Xuan mengerutkan kening. Tentu saja, Yin Qianfan memiliki rekor 29 kemenangan berturut-turut di God of War Arena. Dia telah berusaha keras untuk 29 kemenangan berturut-turut ini. Kita tidak bisa menantang siapapun kapanpun kita mau. Lalu, apa gunanya peringkat? Jelas manajer arena. Ye Xuan dapat memahami penjelasan ini, dan bertanya, "Baiklah, bagaimana kita berpartisipasi dalam pertarungan?" Manajer arena seni bela diri mengeluarkan buku catatan dan berkata, "Pertama, Anda perlu mendaftar dengan saya dan mengisi nama, tingkat kultivasi, dan informasi lainnya." Ye Xuan melaporkan namanya, tingkat kultivasinya, dan informasi lainnya satu per satu. Setelah manajer arena seni bela diri selesai menulis, dia bertanya, "Apakah ada binatang roh?" "Ya," Ye Xuan mengangguk. "Keluarkan dan lihat. Jika Anda ingin membiarkan binatang roh ikut serta dalam pertarungan, itu perlu ditulis dalam informasi. Selain itu, level binatang roh yang ikut serta tidak boleh lebih tinggi dari pemiliknya," kata manajer arena pertarungan. Ye Xuan melepaskan bola guntur. Apakah ini baik-baik saja? Bola petir itu menyerap darah kaisar binatang dengan sangat cepat. Ye Xuan sekarang tidak tahu seberapa kuat bola petir itu. Mungkin saja bola itu telah melampaui dirinya sendiri. Manajer arena bela diri itu melihatnya dan melihat bahwa itu adalah seekor elang guntur dengan bulu yang indah, berjongkok di tangan Ye Xuan tanpa bergerak. Itu tampak seperti hewan peliharaan, jadi dia dengan santai mencatatnya di buku catatan. Ye Xuan bertanya, "Bukankah kita perlu memeriksa level binatang roh?" Manajer arena seni bela diri tersenyum dan berkata, "Itu hanya elang guntur. Tidak ada gunanya melepaskannya untuk ikut bertempur. Menurutku elang guntur ini cukup cantik, jadi lebih baik tidak melepaskannya." Para prajurit yang berpartisipasi di arena seni bela diri tidak peduli tentang itu. Sudah biasa bagi binatang roh untuk dibasmi atau dilukai. Lei Qiu bisa merasakan bahwa dirinya sedang dipandang rendah. Ia mengangkat matanya dan menatap tajam ke arah pelayan itu, menggerutu 2 kali untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Benda kecil ini cukup pintar. Ia bahkan bisa marah. Manajer arena pertarungan tertawa dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bola petir itu. Kuku. Thunderball mengeluarkan suara gemericik rendah sebagai bentuk protes, tampak seperti hendak meledak. Ye Xuan khawatir bola petir itu benar-benar akan meledak dan membasmi manajer itu seketika, jadi dia cepat-cepat memindahkan bola petir itu ke belakang untuk menghindari tangan manajer itu, lalu mengeluarkan sepotong makanan binatang roh dan memasukkannya ke dalam mulut manajer itu. Manajer arena bela diri itu lolos dari kematian tanpa menyadarinya, dan tertawa, "Baiklah, informasinya sudah terdaftar. Ini adalah kartu pertarungan arena bela diri Anda. Dengan kartu ini, Anda dapat menantang petarung lain. Tentu saja, para master dalam daftar pemenang berhak menolak tantangan Anda." Ye Xuan mengambil kartu pertarungan dan berjalan memasuki arena pertarungan Dewa Perang.
Bagian dalam God of War Arena sangat luas. Dikelilingi oleh panggung tontonan melingkar yang dapat menampung puluhan ribu orang untuk menonton pertempuran pada saat yang bersamaan. Di tengah-tengah medan pertempuran terdapat panggung pertempuran. Pada saat ini, Yin Qianfan sedang bertarung dengan seseorang di sana. Ye Xuan menemukan tempat duduk yang paling dekat dengan arena pertarungan dan duduk, menyaksikan Yin Qianfan bertarung dengan orang lain. Pertarungan itu sangat sengit, dengan anak panah bulu emas beterbangan di langit, berdenting dan mengenai penghalang pertahanan panggung tontonan berundak. Tak lama kemudian, lawan Yin Qianfan berhasil dikalahkan oleh serangan tombak kuno itu. Wasit arena pertarungan melangkah ke panggung pertarungan dan mengumumkan dengan lantang pemenangnya adalah Yin Qianfan. Dia berada di peringkat ke-6 dalam daftar kemenangan beruntun, dengan 30 kemenangan berturut-turut. Wow, sorak-sorai gemuruh segera terdengar di mana-mana, dan mereka yang bertaruh pada kemenangan Yin Qianfan melompat dan berteriak keras. Seperti yang diharapkan dari kejeniusan seni bela diri keluarga Yin, dia telah mencapai tingkat ketiga alam bela diri spiritual pada usia lebih dari 20 tahun. Dengan tombak ini di tangannya, sepertinya dia benar-benar akan menjadi yang teratas. Para penonton membicarakannya. Ya, tombak ini pasti harta karun tingkat suci. Hanya ada segelintir harta karun tingkat ini di kota Tianxiao. Kudengar benda itu diperoleh dari Rerun Dewa Klan Setan Langit. Dengan bakatnya yang luar biasa dalam seni bela diri dan kesempatan yang diberikan surga, akan sulit baginya untuk tidak menduduki puncak daftar. Setelah wasit arena pertarungan mengumumkan bahwa Yin Qianfan menang. Yin Qianfan mengangkat tombaknya tinggi-tinggi dan berteriak dengan penuh kebanggaan, "Siapa lagi? Sombong sekali," kata seseorang dengan cemburu. Mereka punya modal untuk bersikap sombong. Seseorang langsung menimpali. Yin Qianfan menatap puluhan ribu penonton yang hadir, mengangkat kepalanya dengan ekspresi menantang, dan berteriak lagi, "Siapa lagi yang berani melawanku?" Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan berdiri dan berjalan ke panggung pertarungan aku. Melihat seseorang berjalan ke panggung pertarungan, para penonton di sekitar mulai berbisik, "Siapa orang ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Beraninya dia menantang Yin Qianfan. Aku tidak tahu. Dia terlihat baru berusia 17 atau 18 tahun. Berapa tingkat kultivasinya? Jika kamu berani menantang Yin Qianfan, bukankah kamu sedang mencari kematian?" Ye Xuan tidak memiliki peringkat apapun di God of War Arena, dan manajer arena tidak akan mengatur agar Ye Xuan dan Yin Qianfan bertarung. Namun, Ye Xuan dapat mengambil inisiatif untuk memulai tantangan, dan tentu saja Yin Qianfan memiliki hak untuk menolak. Ada banyak sekali penonton, dan tak lama kemudian seseorang mendapat informasi Ye Xuan dari manajer arena pertarungan. Manajer arena seni bela diri punya informasi. Orang ini bernama Ye Xuan, dan kultivasinya berada di tingkat ke-9 alam Yuanwu. Tingkat ke-9 alam Yuanwu. Apakah dia bercanda? Dia ingin menantang tingkat ketiga alam Lingwu saat dia berada di tingkat ke-9 alam Yuanwu. Ada jurang pemisah yang sangat lebar di antara mereka. Apakah dia mencari kematian? Benar sekali. Seorang pendekar Yuanwu Realm tingkat 9 menantang seorang pria kuat dari alam Lingwu. Apakah orang ini tergila-gila dengan ketenaran? Melihat Ye Xuan berjalan ke panggung pertarungan, Yin Qianfan menyipitkan matanya sedikit dan mendengus dingin. "Apa maksudmu? Bukankah ini sudah cukup jelas? Akun-akun di Rerun Dewa akan diselesaikan di arena pertarungan ini." Ye Xuan menunjuk ke tanah dan berkata dengan keras, kata-katanya bergema. Yin Qianfan mencibir dan berkata, "Hanya kamu. Seorang sampah alam Yuanwu yang tidak mati di Rerun Dewa dan bergegas untuk mati. Apakah menurutmu tidak tahu malu berarti tidak terkalahkan? Bahkan jika rasa tidak tahu malumu membuatmu mengambil tombak, aku masih bisa mengalahkanmu seperti guk-guk." Ye Xuan berkata dengan suara yang dalam. Yin Qianfan mencibir dengan nada menghina, "Hanya karena kamu sampah dari alam Yuanwu, kamu tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Membasmimu tidak akan meningkatkan kemenangan beruntunku, dan kamu ingin mengotori tanganku." Peraturan God of War Arena sangat ketat. Untuk menjaga kewajaran daftar kemenangan beruntun, tidak semua pertempuran dihitung dalam daftar kemenangan beruntun. Kalau tidak, jika Anda hanya menghabiskan uang untuk menemukan beberapa ratus prajurit tingkat rendah untuk ditantang, siapapun bisa menduduki puncak daftar kemenangan beruntun. Oleh karena itu, tantangan dari prajurit yang tingkatannya lebih rendah tidak dihitung sebagai kemenangan beruntun. Tentu saja, ada satu pengecualian, yaitu, para pejuang dari alam yang lebih rendah juga masuk dalam daftar pemenang beruntun, dan perbedaan peringkatnya tidak lebih dari 3. Hanya tantangan lintas alam ini yang akan diakui oleh God of War Arena. Yin Qianfan melengkungkan bibirnya dan tersenyum menghina, lalu berteriak, "Yin Sisan, kemarilah dan bersihkan sampah ini." Seorang prajurit keluarga Yin yang berada di tingkat pertama alam bela diri spiritual melompat ke panggung pertempuran dan menatap Ye Xuan dengan penghinaan yang sama. "Tahukah kau betapa buruknya dirimu?
Sulit bagi keluarga Yinku untuk menemukan seorang pejuang yang setingkat denganmu. Aku bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk menghadapimu, guk-guk manapun di keluarga Yinku dapat melakukannya. Setelah mengatakan ini, Yin Qianfan tertawa terbahak-bahak dan berjalan menuruni panggung pertarungan. Yin Sisan ini adalah salah satu penjaga keluarga Yin yang sebelumnya memasuki rerun dewa klan Tianyao. Dia menatap Ye Xuan dengan dingin dan berkata dengan nada meremehkan, sampah dari alam Yuanwu tidak layak untuk menantang jenius seni bela diri dari keluarga Yin kita. Aku, Yin Sisan, akan cukup mampu untuk menghadapimu. Wajah Ye Xuan sesuram air. Dia melambaikan tangannya untuk memanggil Lei Qiu dan berkata dengan suara dingin, benarkah? Tapi untuk menghadapi antek sepertimu, aku bahkan tidak perlu melakukan apapun. Burungku sudah cukup. Ada diskusi di platform tontonan tangga, bukankah ini Thunder Eagle? Apa maksudnya? Informasi di arena pertarungan mengatakan bahwa orang ini memiliki binatang roh lain yang ikut serta dalam pertarungan, yaitu elang guntur. Ini pasti yang dimaksud. Apakah dia benar-benar tidak ada di sini untuk mengolok-olokku? Thunder Eagle adalah monster tingkat Qiwu. Dibandingkan dengan prajurit tingkat Lingwu, dia berada dua alam utama dan lebih dari 20 alam minor di belakangnya. Benar sekali. Tidak apa-apa baginya untuk menantang seorang ahli alam Lingwu dengan kultivasi alam Yuanwu tingkat ke-9, tetapi dia malah mengatakan bahwa dia akan menggunakan binatang roh tingkat Qiwu untuk mengalahkan lawannya. Apakah orang ini gila? Yin Sisan belum genap berusia 30 tahun, tetapi kultivasinya telah mencapai tingkat pertama alam bela diri spiritual. Meskipun dia sedikit lebih rendah dari para jenius yang tak tertandingi seperti Yin Qianfan, mampu menerobos ke alam bela diri spiritual sebelum usia 30 sudah merupakan bakat yang luar biasa. Saya tidak berani menyebutnya sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, tetapi tidak berlebihan untuk menyebut dirinya sebagai seorang jenius seni bela diri. Melihat bahwa dia dipermalukan oleh binatang roh tingkat rendah, dia langsung menjadi marah. Arena Dewa Perang tidak melarang pembasmian. Kamu sedang mencari kematian. Apakah kamu tahu itu? Sekarang aku tahu. Jadi kalau kamu mati, aku tidak perlu bertanggung jawab, kan? Kata Ye Xuan dengan ekspresi santai. Wajah Yin Sisan dipenuhi amarah, dan dia berkata dengan suara dingin, kau mencari kematian, jadi kau tidak bisa menyalahkanku. Cabut pedangmu, atau jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan untuk menyerang. Senior Kunpeng berkata bahwa darah binatang perang harus dirangsang dengan pertempuran. Ayo, Ye Xuan mengucapkan beberapa patah kata di telinga bola petir itu, lalu melemparkannya ke depan dan berkata, sudah kubilang, aku tidak perlu melakukan apapun untuk menghadapimu, burungku sudah cukup. Bola petir itu jatuh di antara mereka berdua dan berdiri tegap di tanah, bulunya berbulu halus, tampak seperti bola. Yin Sisan sangat marah. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang ganas, dan berkata, baiklah. Kalau begitu aku akan memotong-motong binatang roh sampahmu menjadi beberapa bagian. Sambil berbicara dia menghunus pedang panjangnya dan menebas bola petir itu. Karena elang petir merupakan binatang roh tingkat Qiwu yang paling umum di antara semua binatang roh, ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat menyerang dengan pedang. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, serangan biasa dari seorang pejuang spiritual masih dapat memberikan pukulan yang dahsyat. Dia sangat yakin bahwa pedang ini dapat dengan mudah membasmi binatang roh tingkat Yuanwu, apalagi sampah tingkat Qiwu. Pisau itu berkelebat dan jatuh. Wah, pisau panjang itu menghantam tanah. Bola petir itu memantul kembali sedikit, hanya menghindari pedang panjang itu. Pedang panjang itu berjarak sekitar 3 inci dari bola guntur, namun meleset hanya dalam jarak 3 inci. Lei Qiu memiringkan kepalanya dan menatap bilah pedang itu. Penampilannya terpantul pada bilah pedang yang cemerlang itu, dan bulunya cemerlang dan agung. Para penonton yang hadir semuanya tercengang. Yin Sisan juga menunjukkan ekspresi keraguan di wajahnya. Apa yang terjadi? Bukankah orang ini mengaku telah mencapai tingkat pertama alam bela diri spiritual? Dia benar-benar gagal membasmi elang petir dengan satu serangan. Apakah dia sedang berakting? Para penonton di sekitar langsung berteriak, hei! Prajurit alam bela diri spiritual keluarga Yin itu, apa kau benar-benar idiot? Kau bahkan tidak bisa membasmi elang petir, jika kau tidak bisa melakukannya, keluarlah dari sini dan jangan mempermalukan dirimu sendiri. Wajah Yin Sisan langsung berubah hitam seperti dasar panci, dan dia terbakar amarah. Dia mengepalkan pedang panjang dengan kedua tangan, mengedarkan energi sejatinya, dan memutuskan untuk menggunakan 100% kekuatannya untuk memotong elang guntur menjadi pasta daging. Hah! Pergilah ke neraka! Yin Sisan berteriak keras dan menggunakan teknik pedang pemotong darah serigala surgawi milik keluarga Yin, memotong cahaya pedang yang terang. Wah! Pisau panjang itu memotong tanah, meninggalkan luka yang dalam, tetapi Thunder Eagle tidak terkena serangan lagi. Semua orang curiga ada yang salah dengan mata mereka. Lei Qiu melompat mundur lagi, dan jaraknya 3 inci lagi.
Dia terus memiringkan kepalanya untuk melihat bilah pedang yang mengilap itu, seolah-olah dia sedang melihat ke cermin, mengagumi bulunya yang baru tumbuh. Para prajurit di panggung tontonan tangga merasa muak dan mulai berteriak, "Apa yang kalian lakukan?" Para prajurit spiritual keluarga Yin bahkan tidak dapat membasmi seekor elang guntur. Lebih baik mereka kembali dan bermain di lumpur. Semua orang dari keluarga Yin yang hadir memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Yin Qianfan bahkan berkata dengan suara dingin, "Yin Sisan, jika kamu mempermalukan keluarga Yin kami lagi, kamu tahu apa yang akan terjadi padamu saat kamu kembali." Yin Sisan langsung menggigil, memikirkan hukuman mengerikan dari keluarga Yin. Ekspresi ganas langsung muncul di wajahnya. Dia mengangkat pedang panjangnya, memanifestasikan semangat bela dirinya, dan mengeluarkan kekuatan sejati seorang seniman bela diri di alam bela diri spiritual. Mati kau burung yang patah. Yin Sisan meraung dan mengayunkan pisau pemotong darah serigala surgawi, menyerang dengan liar dan menebas ke arah bola petir itu. Cahaya pedang langsung bermekaran di panggung pertempuran, menebas ke arah elang guntur seukuran semangka di lapangan, dan setiap serangan pedang mematikan. Akan tetapi, ia mendapat serangan yang begitu dahsyat. Thunder Eagle hanya melompat ke kiri dan ke kanan tanpa terkena cahaya pedang. Setiap serangan hanya berjarak 3 inci dari Thunder Eagle, tidak lebih atau kurang 1 inci. Yin Sisan menggunakan 72 jurus pedang pemotong darah serigala surgawi, menebas satu demi satu dengan cahaya pedang yang sangat tajam. Namun, dia telah melakukan 72 jurus pedang lebih dari 50 kali tetapi belum menyentuh sehelai pun rambut elang petir. Semakin hal ini terjadi, semakin ketakutanlah ia dan keringat dingin pun mengalir di wajahnya. Hanya ada satu suara yang bergema di dalam hatinya, ini tidak mungkin Thunder Eagle. Sama sekali tidak. Yin Sisan menggunakan hampir semua dari 72 teknik pedang pemotong darah serigala surgawi milik keluarga Yin, namun dia bahkan tidak dapat menyentuh sehelai rambut pun dari elang petir di depannya. Beraninya dia meremehkan lawan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan sosoknya melintasi arena pertarungan seperti bayangan, menebas cahaya pedang tajam dengan kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan banyak pendekar di alam bela diri spiritual yang menyaksikan pertarungan itu harus mengakui bahwa banyak pendekar di tingkatan yang sama tidak dapat menahan keterampilan pedang yang begitu dahsyat. Akan tetapi, sekalipun dengan keterampilan pedangnya yang dahsyat, dia tidak dapat menyentuh burung itu. 3 inci jauhnya, selalu hanya 3 inci jauhnya. Setelah menggunakan seluruh 72 gerakan pisau pemotong darah serigala surgawi, Yin Sisan hanya tinggal rasa takut di hatinya dan mulai meragukan hidupnya. Dia benar-benar kehilangan kendali dan berteriak pada Ye Xuan, mengapa dia tidak melawan? Mengapa dia tidak melawan? Dari awal hingga akhir, Lei Qiu menghindari cahaya pisau dan menatap bilah pisau yang terang itu dengan penuh minat, memperhatikan bulu baru yang terpantul di dalamnya. Dari awal hingga akhir, Thunderbolt tidak melawan. Yin Sisan bahkan berharap dia akan dilempar dari panggung oleh burung patah ini. Jika dia terus diejek seperti ini, dia akan pingsan. Titik titik titik. Titik titik titik. Mengapa dia tidak melawan? Gerutunya. Ye Xuan mengangkat bahu dan berkata, itu karena bola petir belum marah. Bola petir mengira kamu sedang mempermainkannya, dan kamu bersenang-senang. Apakah kamu bercanda? Semua orang yang mendengar ini tercengang. Setelah bertarung sekian lama, burung yang patah ini malah mengira bahwa lawannya sedang mempermainkannya. Omong kosong. Siapa yang bercanda? Aku akan mencincangnya. Pasti ada cacat saat dia menyerang. Ya, benar. Pasti ada cacat saat dia menyerang, jadi dia tidak berani menyerang, kan? Yin Sisan tampaknya telah menemukan kebenaran. Dengan ekspresi ganas di wajahnya, dia berteriak pada Ye Xuan, jika kamu punya nyali, biarkan dia menyerangku. Sudah kubilang, selama bola petir itu tidak marah, biasanya tidak akan menyakiti orang. Bola itu selalu jinak, kata Ye Xuan sambil merentangkan kedua tangannya. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana caranya kita membuatnya marah? Teriak Yin Sisan tak terkendali. Biasanya, ada 2 cara untuk membuat Thunderbolt marah. Yang pertama adalah mencuri makanannya, yang akan meningkatkan amarahnya sebanyak 10 poin. Yang kedua adalah menyerangku, yang akan langsung meningkatkan amarahnya sebanyak 5 poin. Menyerangmu. Ekspresi Yin Sisan tertegun, lalu kilatan cahaya melintas di matanya. Dia mendapati pemikirannya kacau karena burung yang rusak ini, dan dia sebenarnya membuang-buang waktu untuk seekor burung. Ada seonggok sampah dari alam Yuanwu di depannya. Dengan tingkat kultivasinya di alam Lingwu tingkat pertama, dia bisa memotongnya dengan 1 pisau dan semuanya akan beres. Mengapa dia harus repot-repot dengan seekor burung? Karena dia menyadari hal ini, tiba-tiba secercah cahaya bersinar di matanya. Selama kita membasmi sampah alam Yuanwu di depan kita ini, dunia akan menjadi damai. Kilatan di matanya dengan cepat berubah menjadi niat membasmi, dan tiba-tiba dia bergegas menuju Ye Xuan dan berteriak mati.
Pisau pembantai darah serigala surgawi diayunkan dengan gerakan mematikan yang sangat ganas, menyerang langsung ke arah Ye Xuan tanpa menahan diri sedikitpun. Ketika Ye Xuan melihat pisau itu datang, dia berdiri di sana dengan ekspresi tenang dan bahkan tidak memberikan tanggapan apapun. Ketika Yin Sisan melihat ini, secerca kegembiraan melintas di benaknya, berpikir bahwa sampah dari alam Yuanwu ini begitu tidak berguna hingga dia bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Namun, tepat saat ia mengira pisaunya akan berhasil, kilatan petir muncul di belakangnya. Melolong, ia segera merasakan pandangannya jatuh dari lehernya ke tanah, sejajar dengan tanah. Setelah berguling-guling, ia melihat mayat tanpa kepala perlahan jatuh. Mayat tanpa kepala ini begitu familiar, persis seperti dirinya, hanya saja tidak memiliki kepala. Saat berikutnya dia menyadari apa yang tengah terjadi, tetapi pada saat itu juga, penglihatannya menjadi gelap total dan dia mati total. Seluruh hadirin terdiam. Seorang pendekar di alam bela diri spiritual dipenggal kepalanya secara diam-diam. Banyak orang bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya melihat kilatan petir dan kemudian kepala Yin Sisan melayang keluar. Hanya para pendekar yang telah mencapai alam spiritual bela diri yang hampir tidak dapat melihat keseluruhan proses dengan jelas. Pada saat petir menyambar, elang guntur terbang di atas leher Yin Sisan dan memotong kepalanya dengan sayapnya. Mengerikan, semua prajurit yang melihat pemandangan ini dengan jelas hanya memiliki satu perasaan elang guntur ini terlalu menakutkan dan jelas bukan binatang roh tingkat Qiwu. Dia membasmi seorang pendekar tingkat pertama alam bela diri spiritual dalam satu gerakan, dan tampaknya dia melakukannya dengan mudah. Bola petir itu terbang kembali ke tangan Ye Xuan, dan mengamati sekeliling tubuh Ye Xuan, seolah ingin memastikan apakah Ye Xuan terluka. Setelah memastikan bahwa Ye Xuan tidak terluka, Lei Qiu menyisir bulunya untuk melihat apakah ada darah pada bulu barunya. Seluruh tempat itu hening sejenak. Wasit arena pertarungan adalah yang pertama bereaksi. Ia segera berlari ke panggung pertarungan, mengumumkan bahwa Ye Xuan telah menang, dan memastikan bahwa kemenangan beruntun itu sah. Wow, seluruh penonton terkejut ketika mendengar pengumuman wasit. Perdebatan sengit terjadi di observasi tangga apakah elang petir itu yang membasmi Yin Sisan tadi. Mengapa aku tidak bisa melihatnya dengan jelas? Pada saat itu, sulit bagi mereka yang kultivasinya belum mencapai alam bela diri spiritual untuk melihat dengan jelas. Elang guntur tadi menggunakan sayapnya untuk memotong kepala Yin Sisan. Seorang prajurit alam bela diri spiritual bergumam. Menggunakan sayapnya untuk memotong kepala seorang pejuang alam bela diri spiritual. Apakah elang petir begitu menakutkan sekarang? Seru orang di sebelahnya. Apakah Thunder Eagle begitu kuat? Saya ingin membeli Thunder Eagle untuk dipelihara. Burung milik orang ini jelas bukan elang petir. Elang petir yang kupelihara hanya bisa mematuk ayam dan bisa dibasmi dengan sekali tamparan. Seorang prajurit yang memelihara elang petir berteriak. Apalagi kalau bukan Thunder Eagle. Ia memiliki semua karakteristik Thunder Eagle. Kalau bukan Thunder Eagle, berarti ia aneh. Seseorang di sebelahnya membalas. Memang benar Thunder Eagle, tetapi jelas bukan Thunder Eagle biasa. Di antara jenis Thunder Eagle yang pernah kulihat, tidak ada yang bulunya sewarna dengan miliknya. Latar belakang putih dengan pola guntur biru, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kemungkinan besar itu adalah Thunder Eagle yang bermutasi. Seorang prajurit yang akrab dengan binatang buas spiritual menjelaskan. Di panggung pertempuran, para pelayan arena pertempuran Dewa Perang dengan cepat membersihkan panggung pertempuran. Siapapun yang naik ke panggung di God of War Arena secara implisit telah menandatangani kontrak hidup dan mati, jadi kematian satu orang bukanlah apa-apa. Ye Xuan berdiri di atas panggung, menoleh dan menatap Yin Qianfan, lalu berkata, sekarang giliranmu, apakah kamu berani maju? Mata Yin Qianfan berkilat ganas, dan dia langsung ingin melompat ke panggung pertarungan, tetapi dihentikan oleh seseorang di sampingnya. Orang yang menahannya adalah seorang pria parubaya, mungkin seorang tetua keluarga Yin. Qianfan, jangan impulsif. Kamu tidak dapat menghitung kemenangan beruntunmu saat mengalahkan orang seperti ini, jadi mengapa membuang-buang energimu? Keluarga Yin telah mempersiapkanmu begitu lama, dengan tujuan untuk menjadi yang teratas. Mengenai karakter kecil seperti ini, kirim saja siapapun untuk menghadapinya, kata tetua keluarga Yin. Yin Qianfan sangat marah, tetapi ditahan oleh para tetua keluarga. Dia hanya bisa menatap tajam ke arah Ye Xuan dan mendengus dingin. Aku tidak perlu mengambil tindakan untuk menghadapi sampah sepertimu. Jika kau berani menentangnya, aku akan segera membasmimu. Ye Xuan tidak tertarik untuk terlibat dengan para antek. Dia melihat ke arah wasit arena pertarungan, menunjuk ke Yin Qianfan, dan bertanya, seberapa keras aku harus bertarung sebelum aku bisa mengalahkan pengecut yang berbudi luhur dan lemah ini. Wasit arena pertarungan belum pernah mendengar pertanyaan seperti itu sebelumnya. Ia tertegun dan tidak langsung menjawab. Yin Qianfan disebut pengecut, dan langsung menjadi marah.
Dia berteriak dan bergegas ke panggung pertempuran dasar sampah alam Yuanwu, kau mencari kematian. Tetua keluarga Yin segera menahan Yin Qianfan dan berbisik, jangan marah padanya. Dia hanya seekor semut di alam Yuanwu. Kita dapat dengan mudah menghadapinya hanya dengan satu orang. Hemat tenagamu. Tujuan keluarga Yin kita adalah membasmi semua orang dalam daftar. Kita tidak akan marah pada seekor semut. Yin Qianfan masih geram. Tetua keluarga Yin berbisik, bahkan jika kau membasminya sekarang, kau tidak akan bisa mendapatkan kembali mukamu. Karena dia menang dengan binatang roh, kita harus membasminya dengan binatang roh. Setelah mendengar ini, Yin Qianfan menjadi tenang. Tatapan mata yang menyeramkan melintas di matanya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu biarkan binatang penggerek itu mengunyah tulang-tulangnya menjadi berkeping-keping. Wasit arena pertarungan tertegun sejenak sebelum menjawab pertanyaan Yesuan, kamu berada di level ke-9 alam Yuanwu. Agak sulit bagimu untuk menantang Yin Qianfan di semua level. Seberapa sulitnya? Yesuan bertanya sambil mengerutkan kening. Tidak pernah ada seorang prajurit alam Yuanwu yang menyeberang untuk menantang seorang prajurit alam Lingwu di arena Dewa Perang, jadi tidak ada presidennya. Jika celah antara tingkat ke-9 alam Yuanwu dan tingkat pertama alam Lingwu dihitung sebagai satu tingkat, maka memenangkan 30 pertandingan berturut-turut akan memungkinkan seseorang untuk menyeberang ke tingkat yang lebih tinggi, dan seseorang harus memenangkan 120 pertandingan berturut-turut. Wasit arena berkata dengan ekspresi aneh. Apakah tidak ada jalan lain? Cara lain adalah dengan masuk dalam daftar pemenang beruntun di arena pertarungan. Selama peringkatmu di daftar pemenang beruntun tidak lebih dari 3 peringkat dari peringkat Yin Qianfan, kamu dapat memaksakan tantangan. Jawab wasit arena pertarungan. Yin Qianfan sekarang berada di peringkat ke-6 dalam daftar kemenangan beruntun, dengan kemenangan beruntun 30 pertandingan. Baiklah, aku akan melawannya 30 kali, lalu melawan Yin Qianfan. Atur pertarungan berikutnya untukku. Yesuan berkata dengan keras. Silakan pergi ke ruang tunggu untuk beristirahat. Kami akan datang menjemput Anda jika sudah ada pengaturan. Ucap wasit arena pertarungan dengan hormat. Yesuan berjalan menuruni panggung pertarungan dan menuju ruang tunggu. Ketika melewati lorong platform tontonan, saya bertemu dengan seorang pemuda kaya. Tuan muda dari pengusaha kaya itu menabrak Yesuan dan menamparkan wajahnya, sambil mengumpat, dasar sampah dari alam Yuanwu. Kau membuatku kehilangan semua kupu-kupu malam di Menara Tianxiang. Wah! Yesuan mengangkat tangannya dan mencengkeram pergelangan tangan pengusaha kaya itu, sambil berkata dengan dingin keluar sebelum aku berubah pikiran. Kedua pengawal di belakang tuan muda yang kaya itu segera bergegas maju, menghalangi tuan mereka, dan berteriak dengan dingin, lepaskan tuan muda kami, atau Anda akan mendapat masalah. Tuan muda yang kaya ini tidak memiliki kultivasi apapun dan hanya orang biasa, tetapi kedua pengawalnya sebenarnya berada di alam Yuanwu tingkat ke-8 atau ke-9. Seorang pemuda kaya tanpa kultivasi ternyata bisa memiliki seorang prajurit di tingkat ke-8 atau ke-9 alam Yuanwu sebagai pengawalnya. Seberapa kayakah keluarga pria ini? Minggir, atau kau akan menanggung akibatnya. Yesuan menyentuh bola guntur itu. Lei Qiu mengangkat kepalanya dan menjerit. Kedua pengawal itu sangat ketakutan sehingga mereka cepat-cepat mundur. Mereka baru saja melihat kepala Yin Sisan tertembak, jadi mereka memiliki ketakutan yang tidak dapat dijelaskan terhadap bola petir itu. Sampah! Tuan muda dari pengusaha kaya itu menendang kedua pengawal itu, lalu menatap Yesuan dan berkata dengan arogan, kau, sampah di alam Yuanwu, telah menyinggung perasaanku. Kau ini sial, beranikah kau melawanku? Bertarung denganmu. Yesuan sedikit bingung, karena pihak lain hanyalah manusia biasa tanpa kultivasi apapun, dan dia bisa dibasmi hanya dengan satu napas. Benar sekali, kalau kau punya nyali, datanglah dan bertarunglah denganku. Kata tuan muda yang kaya itu dengan sombong. Yesuan menjadi semakin bingung, apakah kamu yakin ingin naik ke panggung pertarungan bersamaku? Kedua pengawal itu langsung berteriak, beraninya kau meremehkan tuan muda kami. Tuan muda kami adalah Yan Yulang, yang berada di peringkat ke-21 dalam daftar pemenang beruntun. Peringkat ke-21 dalam daftar kemenangan beruntun. Yesuan menjadi semakin bingung. Dia menoleh untuk melihat daftar kemenangan beruntun di arena pertarungan dan memang melihat nama Yan Yulang di posisi ke-21. Apakah kamu takut? Berlututlah dan mohon ampun sekarang, dan aku akan mengampunimu. Yan Yulang menatap seorang pemuda kaya yang datang dari belakang dan berkata dengan nada provokatif, tunggu saja dan lihat. Dia pasti akan berlutut dan memohon ampun. Aku pasti akan memenangkan taruhan ini, dan Nona Hongyu akan tetap menjadi milikku. Pemuda kaya yang datang dari belakang berkata, bagaimana jika dia menolak untuk berlutut dan memohon belas kasihan? Berani sekali dia. Apakah dia pikir peringkat ke-21ku dalam daftar kemenangan beruntun hanya untuk pamer? Jika dia tidak memohon belas kasihan, aku akan membasminya.
kata Yan Yulang dengan arogan. Pemuda kaya itu menatap Ye Xuan dan bercanda, wah, bahkan jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, Nona Hongyu akan direbut kembali olehnya. Namun, aku menyarankanmu untuk berlutut. Kalau tidak, kamu akan mati dengan menyedihkan. Tulangku terlalu keras dan aku tidak bisa belajar menekuk lututku, kata Ye Xuan dengan tenang. Oh, aku bertemu dengan seorang pria tangguh. Yan Yulang, sepertinya Nona Hongyu harus menemaniku malam ini. Pemuda kaya itu tersenyum pada Yan Yulang. Tatapan mata Yan Yulang berubah dingin, dan dia berkata dengan galak, baguslah punya tulang keras. Tulang keras lebih kenyal. Kau tidak mau berlutut, kan? Bagus. Kalau kau punya nyali, ikut aku ke arena pertarungan. Ye Xuan tidak tahu bagaimana seorang pemuda kaya yang bahkan tidak memiliki kultivasi apapun dapat menantangnya untuk berduel, tetapi karena dia telah memprovokasi dia seperti itu, tidak ada alasan untuk tidak menerima tantangannya. Oke. Ayo naik ke panggung pertarungan. Pokoknya, aku harus berjuang keras untuk meraih kemenangan beruntun. Tidak peduli siapa yang akan kulawan, jadi aku akan melawan Yin Qianfan. Jadi Ye Xuan kembali ke panggung pertarungan dan menunggu Yan Yulang muncul. Bagaimana bisa seorang pemuda kaya tanpa dasar pengetahuan berkelahi? Ye Xuan memikirkan banyak kemungkinan, seperti mengenakan seperangkat baju sirah atau mengendalikan boneka. Akan tetapi spekulasi tersebut tidak benar. Karena Yan Yulang sama sekali tidak pergi ke arena pertarungan, tetapi pergi ke ruang VIP di panggung tontonan lantai 2 bersama sekelompok pedagang kaya. Dia menatap Ye Xuan dengan penuh semangat dan mengucapkan 3 kata tunggu kematian. Ye Xuan mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi saat berikutnya, seseorang memberitahu Ye Xuan jawabannya melalui tindakan praktis. 4 orang kuat berterbuka dada mendorong sangkar besi besar keluar dari lorong lapangan bagian dalam dan mendorongnya sampai ke panggung pertarungan. Sangkar besi besar itu ditutupi tirai, jadi sulit melihat apa yang ada di dalamnya. Segera setelah itu, sebuah sangkar besi besar jatuh dari atas arena pertarungan, menutupi seluruh arena dan memisahkan arena pertarungan dari platform tontonan. Pada saat ini, Ye Xuan secara kasar menebak apa yang sedang terjadi. Wasit arena pertarungan berjalan memasuki arena dan menatap Ye Xuan dengan aneh, ada sedikit rasa kasihan di matanya. Hei, kau seharusnya tidak memprovokasi para pedagang kaya itu. Ucap wasit arena pertarungan sambil melambaikan tangannya dan meminta 4 orang kekar untuk merobek tirai kandang besi itu. Tirai dibuka, menampakkan isi sangkar besi itu. Mengaum, binatang buas di dalam sangkar itu mengeluarkan raungan. Orang-orang di sekitar panggung tontonan langsung berteriak histeris, binatang penggerek. Itu binatang penggerek. Pertarungan ini akan seru. Makhluk yang terkunci dalam sangkar besi itu adalah binatang pemakan gigi yang amat buas. Ye Xuan menatap binatang pemakan gigi itu, tatapannya tajam, lalu menatap wasit arena pertarungan dan bertanya, yang ingin bertarung denganku jelas Yan Yulang, kenapa dia berubah menjadi monster? Begitulah cara orang-orang kaya dan berkuasa di kota Tianxiao berpartisipasi dalam arena seni bela diri, menggunakan monster untuk bertarung. Anda dapat menganggap binatang pemakan gigi ini sebagai binatang roh Yan Yulang. Anda menang jika mengalahkan binatang pemakan gigi ini. Wasit arena seni bela diri menjelaskan. Bisakah binatang buas bertarung di arena Dewa Perang? Ye Xuan secara kasar memahami apa yang sedang terjadi. Arena Dewa Perang tidak pernah melarang binatang roh bertarung. Ada beberapa binatang roh dalam daftar pemenang beruntun, yang sebagian besar dibesarkan oleh orang-orang kuat di kota Tianxiao. Faktanya, pertarungan binatang buas dapat lebih merangsang indera penonton. Pada akhir setiap tahun, arena Dewa Perang akan mengatur setidaknya 1 pertempuran antara binatang roh tingkat raja, dan jumlah taruhan seringkali dapat menempati peringkat 3 teratas sepanjang tahun. Wasit arena bersimpati dengan Ye Xuan, jadi dia menjawab setiap pertanyaan. Melihat ekspresi tidak senang Ye Xuan, wasit arena pertarungan dengan cepat menambahkan, tentu saja, arena pertarungan Ares tidak akan pernah memaksa para prajurit untuk melawan monster. Terlepas dari level dan peringkat mereka, para prajurit memiliki hak untuk menolak. Satu-satunya kemungkinan pertarungan antara manusia dan monster adalah jika kedua belah pihak setuju untuk bertarung. Ye Xuan memang setuju untuk melawan Yan Yulang di arena bela diri, tetapi sebelumnya dia tidak tahu bahwa Yan Yulang akan menggunakan monster untuk bertarung sebagai gantinya. Ini lebih tampak seperti konspirasi, yang tujuannya adalah menipu dirinya sendiri agar melawan Genawer. Tidak masalah siapa yang Anda pukul. Jadi kenapa kalau itu monster? Ye Xuan tersenyum lebar dan berkata kepada wasit arena pertarungan, mari kita mulai. Wasit arena pertarungan berbisik untuk mengingatkannya, Anda sebenarnya bisa mengakui kekalahan. Menurut aturan arena pertarungan, pertarungan berakhir saat Anda mengakui kekalahan, dan tidak ada pihak yang bisa bertarung lagi. Tidak apa-apa, mari kita mulai. Ye Xuan berkata sambil tersenyum lebar.
Wasit arena pertarungan mengerutkan kening dan mengingatkan lagi ini adalah binatang bergigi kunyah, levelnya adalah level kedua dari level seni bela diri spiritual, dan telah bertempur dalam banyak pertempuran di arena pertarungan Dewa Perang, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Binatang bergigi tajam dapat mencapai tingkat kedua seni bela diri spiritual saat mencapai usia dewasa. Tubuhnya ditutupi sisik dan tampak seperti macan tutul yang ditutupi sisik. Ia tampak brutal dan mengerikan. Konon, binatang gigi penggerek adalah monster dengan kemampuan menggigit terkuat di benua Kyushu. Saat berburu, ia akan mengunyah semua tulang mangsanya dan memakannya. Tidak hanya itu, sisik binatang penggigit itu sekeras besi dan sulit dipotong oleh pedang dan pisau. Ia adalah pembasmi hutan di pegunungan Tianyuan. Tidak masalah, ayo kita mulai. Yesuan tampak tenang dan melambaikan tangannya untuk membiarkan wasit memulai dengan cepat. Baiklah kalau begitu. Wasit arena pertarungan memberi isyarat kepada keempat pegulat, lalu berjalan menyusuri arena pertarungan dan keluar melalui pintu kecil kandang pertarungan. 4 orang lelaki kekar mendorong sangkar besi yang berisi binatang pemakan gigi itu ke tengah arena pertarungan, mencabut baut sangkar besi itu, lalu berlari keluar sangkar dengan cepat. Wah, mengaum. Binatang pemakan gigi itu mendobrak pintu sangkar dan berlari keluar sambil meraung keras ke segala arah, tampak sangat buas. Binatang pemakan gigi ini sangat besar, dengan sisik berwarna biru besi di sekujur tubuhnya. Begitu keluar dari kandang, ia mengitari Yesuan dengan cahaya haus darah dan pembasmi di matanya. Melihat cahaya ganas di mata binatang penggerek itu, Yesuan yakin bahwa ini bukanlah binatang spiritual, melainkan monster liar. Tidak ada perbedaan tubuh antara binatang spiritual dan binatang ibel, tetapi temperamen mereka sangat berbeda. Binatang spiritual dijinakkan dan dibesarkan oleh manusia, sehingga mereka lebih menyerupai manusia dan tidak akan menyakiti manusia sesuka hatinya dalam keadaan normal. Binatang ibel bersifat liar, dan sifat haus darah yang berkembang di alam liar membuat mereka lebih brutal dan haus darah daripada binatang roh, dan efektivitas tempur mereka secara alami lebih kuat. Tentu saja, kekuatan bertarung monster yang kuat tidak didasarkan pada pelatihan tempur. Ada banyak pelatih binatang yang sangat terkenal di benua Kyushu yang dapat melatih binatang roh dengan seni bela diri dan keterampilan tempur, dan kekuatan tempur mereka tidak lebih buruk dari binatang ibel. Pendek kata, binatang ibel lebih ganas dan haus darah daripada binatang spiritual. Orang-orang yang suka menyaksikan pertarungan binatang buas ingin melihat darah dan kebrutalan, dan tentu saja binatang buas dan monster lebih menarik. Tatapan mata yang haus darah dan penuh nafsu membasmi dari binatang pemakan gigi ini dengan jelas menunjukkan bahwa ia adalah monster buas. Monster liar tidak akan mengenali tuannya sama sekali. Yan Yulang berkata bahwa monster ini miliknya, tetapi jika dia berani masuk ke kandang pertarungan, dia akan dicabik-cabik oleh monster itu dalam hitungan menit. Gigit, sobek-sobek dia. Penonton di panggung tontonan berundak melihat si nyamuk keluar dari kandang dan langsung berteriak kegirangan. Yin Qianfan muncul di ruang VIP Yan Yulang. Para pedagang kaya di sekitar berdiri dan memberi hormat kepada Yin Qianfan. Yin Qianfan mengabaikan para pedagang kaya ini begitu saja. Dengan raut wajah yang angkuh, dia tampak seperti dewa yang sedang menatap semut-semut di kakinya. Pedagang kaya seperti Yan Yulang memiliki lingkaran mereka sendiri, bermain dengan wanita, melawan binatang buas, dan apapun. Namun, mereka tidak akan pernah bisa memasuki lingkaran para jenius seni bela diri. Yin Qianfan adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa mereka dekati. Tidak peduli seberapa tekunnya Yan Yulang, dia hanya bisa diperlakukan seperti semut dan diperintah. Karena keluarga Yan Yulang perlu bergantung pada 10 keluarga seni bela diri teratas untuk bertahan hidup. Yin Qianfan adalah seorang jenius seni bela diri dari salah satu dari 10 keluarga seni bela diri teratas di kota Tianxiao. Dia berusia 20 tahun, telah mencapai tingkat ketiga dari alam seni bela diri spiritual, dan memiliki bakat yang luar biasa, tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Tuan Yin, aku telah mengikuti instruksimu dan menipu anak bernama Ye ini ke arena pertarungan. Dia akan mati jika bertarung dengan binatang penghancur gigiku, kata Yan Yulang dengan nada menyanjung. Yin Qianfan menunjukkan senyum sinis di wajahnya. Dia bahkan tidak melihat ke arah Yan Yulang, tetapi tetap menatap pria dan binatang buas di panggung pertempuran. Di panggung pertarungan, Yesuan menatap binatang gigi penggerek yang terus menggeram, wajahnya tenang, dan mengangkat lengannya. Bola guntur itu berdiri di pergelangan tangan, tertidur dengan mata terpejam, sama sekali tidak tampak seperti binatang roh yang kuat. Mengaum, binatang penggerek itu berjalan mengitari Yesuan dalam 2,5 lingkaran, siap melancarkan serangan kejutan kapan saja. Yesuan tersenyum tipis dan berkata, peringkat ke-21 dalam daftar kemenangan beruntun, Yan Yulang, ternyata dia terlihat seperti ini, seperti guk-guk liar yang ditutupi sisik. Para penonton yang berada lebih dekat ke arena pertarungan mendengarnya. Ketika pertama kali mendengarnya,
banyak orang tidak mengerti apa maksudnya, apa yang sedang dia bicarakan. Seseorang di dekatnya segera menjelaskan, bukankah ini sudah jelas? Nama yang berada di peringkat ke-21 dalam daftar kemenangan beruntun adalah Yan Yulang, dan yang ada di panggung pertarungan adalah binatang buas yang suka mengunyah gigi. Jadi, bukankah seharusnya nama binatang buas yang suka mengunyah gigi ini adalah Yan Yulang? Ya, Yan Yulang, seekor guk-guk liar yang bersisik, metafora ini sangat tepat, hahaha. Ada banyak monster yang mendaftar untuk bertarung di God of War Arena, tetapi kebanyakan dari mereka hanya melaporkan nama mereka. Misalnya, yang ke-28 pada daftar kemenangan beruntun adalah serigala Ibel yang haus darah. Beberapa hari yang lalu, ada monster yang juga ikut berperang. Namanya Zhuo Feng. Itu adalah nama monster itu, bukan nama manusia. Yan Yulang membawa binatang penggerek ke arena Dewa Perang untuk mendaftar pertarungan, tetapi bersikeras menggunakan namanya sendiri. Akibatnya, dia sendiri tidak pergi dan hanya membiarkan binatang penggerek pergi. Begitu para penonton menyadari hal ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Yan Yulang ternyata adalah seekor guk-guk liar yang bersisik. Hahaha. Ketika Yan Yulang yang berada di ruang VIP lantai 2 mendengar suara tawa penonton, wajahnya berubah gelap. Dia berlari ke ambang jendela dan berteriak ke arena pertarungan, gigit dia sampai mati. Gigit dia sampai mati. Mengaum, binatang gigi penggerek itu meraung lagi, sambil menunjukkannya kepada Ye Xuan. Dua bulu di mata Lei Qiu tampak seperti alis terangkat, jelas tidak puas dengan raungan si Genawer. Baiklah, kau pasti marah setelah terbangun dari tidurmu. Kalau begitu, mari kita menakutinya. Ye Xuan mengusap bulu-bulu Thunderbolt dan berkata sambil tersenyum. Ye Xuan tiba-tiba melangkah maju, melakukan gerakan seperti harimau lapar yang menerkam mangsanya, dan berteriak minum. Melolong, bola guntur pun meraung menuju langit. Dalam sekejap, aura mengerikan dari dua binatang kekaisaran kuno menyebar. Gerakan menderu Genaton terhenti dalam sekejap, lalu ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, gemetar dan menjadi tidak bisa mengendalikan diri. Baik Ye Xuan maupun Lei Qiu memiliki setetes darah yang diberikan oleh binatang kaisar Kunpeng di tubuh mereka. Seperti apakah keberadaan binatang kaisar kuno itu? Genatodon tidak takut mati, sehingga ia mampu tetap kuat. Sang Genawer tiba-tiba terjatuh ke tanah dan tidak dapat mengendalikan diri. Seluruh hadirin tercengang. Para penonton yang bersemangat bersiap menyaksikan pertarungan berdarah dan brutal antara manusia dan binatang, dan melepas celana mereka, tetapi akhirnya menonton ini. Ye Xuan tidak menyangka bahwa hanya dengan memperlihatkan sedikit nafas darah binatang kaisar akan membuat binatang penggerek seperti ini ketakutan. Disinilah hal-hal menjadi menarik. Ye Xuan berjalan mendekat, menendang si Genawer, dan berkata, tidak mungkin. Apakah ini sudah berakhir setelah hanya menakut-nakuti? Oh, si tukang gigi tergeletak di tanah, gemetar dan melolong, bukan karena kesakitan, melainkan karena takut. Para penonton di tempat kejadian semuanya tercengang ketika mereka melihat Ye Xuan meninju dan menendang si binatang gigi, sementara si binatang gigi hanya terus meratap. Seorang penonton yang bertaruh pada binatang pemadat gigi itu akan menang berteriak dengan marah, Yan Yulang, dasar orang menyebalkan, bangun. Titik titik titik, titik titik titik. Penonton taruhan lainnya yang mendengar teriakan ini juga berteriak dengan suara yang bergejolak, Yan Yulang, bangun untukku. Dasar orang menyebalkan, kau sudah lemah bahkan sebelum pertandingan dimulai. Yan Yulang, bukankah kamu berada di peringkat ke-21 dalam daftar kemenangan beruntun? Naiklah ke sini. Yan Yulang, kau orang menyebalkan, kau membuatku kehilangan uang. Yan Yulang, dasar bodoh, naik ke sini. Tiba-tiba seluruh penonton meneriakkan nama Yan Yulang, dan umpatan-umpatan itu semakin lama semakin tidak mengenakan. Wajah Yan Yulang di ruang VIP di lantai 2 sehitam dasar panci. Dia sangat menyesalinya saat ini. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menggunakan namanya sendiri saat mendaftar untuk bertarung. Awalnya dia ingin menggunakan namanya sendiri agar bisa masuk dalam daftar tersebut sehingga dia bisa pamer, tetapi sekarang dia berpura-pura menjadi orang bodoh. Wajah Yin Qianfan juga tampak muram, dan dia bertanya dengan suara dingin apakah binatang bergigi kunyah ini mengeluarkan kutukan haus darah saat ikut serta dalam pertarungan. Ketika Yan Yulang mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar dan dia dengan cepat berkata, ya. Ada kutukan haus darah. Kalau begitu kamu tidak membutuhkannya. Yin Qianfan berkata dengan dingin. Cepat, Yan Yulang segera berbalik dan berteriak kepada para penjaga di belakangnya, turun dan aktifkan kutukan haus darah. Ya, penjaga di tingkat ke-9 alam Yuanwu segera meninggalkan ruang pribadi dan segera berjalan ke area tontonan yang paling dekat dengan kandang pertarungan. Pada saat ini, wasit arena pertarungan telah tiba di pintu kecil kandang pertarungan, siap untuk maju dan mengakhiri sandiwara ini. Setelah pengawal Yan Yulang mendekati kandang pertarungan,
mereka membuat gerakan tangan dengan tangan kanan mereka dan mengaktifkan kutukan haus darah. Serangkaian pola mantra berwarna merah darah segera menyala di pupil binatang penggerek, dan aura haus darah dan ganas meledak keluar. Sang Genawer mengeluarkan geraman yang ganas dan berdiri lagi. Ketika para penonton melihat Genatosaurus berdiri kembali, mereka langsung bersorak kegirangan. Bangun, berjuang, terus berjuang. Yesuan merasakan hasrat membasmi yang haus darah terpancar dari binatang penghancur gigi itu. Dia pun mundur 2 langkah dan menatap binatang itu sambil mengerutkan kening. Mengaum, sang penggerek benar-benar haus darah dan ganas. Ia menerkam ke depan sambil meraung, membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam dan berdarah, lalu menggigit ke depan. Wasit gelanggang pertarungan tadinya hendak masuk ke dalam kandang pertarungan untuk mengakhiri pertarungan, namun tiba-tiba melihat si Genat menggila dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia telah menjadi wasit di arena pertarungan selama bertahun-tahun dan sangat mengenal cara-cara Yan Yulang dan kelompok pedagang kayanya. Jelas bahwa binatang pengunya ini berada di bawah kutukan haus darah. Begitu kutukan haus darah dipicu, si pengunya akan menjadi gila dan mencabik-cabik apapun yang dilihatnya. Setelah menggigit binatang di kandang pertarungan, mereka akan menerkam dan menggigit penonton melalui kandang. Selama kutukan haus darah diaktifkan, binatang pemakan gigi ini akan menjadi gila. Setelah pertarungan selesai, ia hanya bisa dibasmi. Jika tidak, begitu kandang pertarungan dibuka, ia akan menerkam dan menggigit siapapun yang dilihatnya. Melihat binatang penggerek itu menerkam Yesuan, wasit arena pertarungan segera mengingatkan binatang penggerek ini gila, dia telah menggigit lebih dari selusin orang hingga mati. Cepat, akui kekalahan sekarang, dan arena pertarungan akan segera mengirim seseorang untuk membasmi binatang penggerek ini. Binatang penggerek itu benar-benar menjadi gila dan haus darah, menggigit dengan gila-gilaan dan sangat ganas, memaksa Yesuan untuk menghindar ke kiri dan kanan. Ketika Yan Yulang melihat kejadian ini, matanya penuh dengan kegembiraan. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Gigit! Bagus! Gigit dia sampai mati! Hahaha!" Yesuan melihat penampilan binatang gigi penggerek yang haus darah dan ganas dan sudah menebak apa yang sedang terjadi. Dia melemparkan bola petir dengan tatapan muram di matanya basmi dia dengan cepat. Melolong. Bola guntur itu menyambar seperti kilat dan melesat ke angkasa, bagaikan sambaran petir yang menggambar garis zigzag di udara, berputar-putar, lalu jatuh lurus ke bawah. Melolong. Wah! Petir menyambar tubuh si Genawer. Dalam sekejap, darah berceceran. Sang Genawer meraung dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sebuah lubang tiba-tiba muncul di tubuhnya yang bersisik dan darah menyembur keluar. Bola petir itu berputar dan terbang kembali ke tangan Yesuan. Bola itu menggoyangkan bulunya yang tidak berlumuran darah, dan berteriak dengan bangga sambil mengangkat kepalanya. Suasana kembali hening. Setelah beberapa lama, seseorang bersorak keras, "Bagus. Pertarungan yang bagus." Apa yang terjadi? Binatang pemakan nyamuk itu mati begitu saja. Bagaimana dia bisa mati? Sebagian besar orang yang hadir tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Kecepatan gerakan bola petir tadi begitu cepat, bahkan banyak prajurit di alam bela diri spiritual tidak dapat melihatnya dengan jelas. Namun, beberapa orang melihatnya dengan jelas itu dibasmi oleh Thunder Eagle. Petir tadi adalah Thunder Eagle. Petir itu menembus tubuh Genawer dan membuat lubang besar. Sangat kuat. Apa ini Thunder Eagle? Aku juga ingin membelinya. Teriak orang di sebelahnya dengan penuh semangat. Yang pertama langsung memutar matanya sebagai tanggapan. Jika Thunder Eagle yang mengerikan seperti itu dapat dibeli begitu saja, Thunder Eagle bukanlah produk murahan setingkat Kiwu. Bagus. Bagus sekali. 8 lawan 1. Saya akan menang. Seorang penonton berteriak kegirangan setelah berulang kali mengonfirmasi kredensial taruhan di tangannya. Orang ini jelas bertaruh pada Yesuan untuk menang karena peluangnya besar, dan akhirnya meraup banyak uang. Di mana ada untung, di situ ada rugi. Sebagian besar penonton di tempat kejadian bertaruh pada Yan Yulang untuk menang. Bagaimanapun, yang satu berada di peringkat ke-21 dalam daftar kemenangan beruntun, dan yang lainnya tidak pernah terdengar. Mereka sering bertarung di arena Shenwu, jadi mereka bertaruh pada Yan Yulang dengan mata tertutup. Orang yang bertaruh pada Yan Yulang kehilangan segalanya dan mulai mengumpat dengan marah, "Yan Yulang, kamu sampah, kamu mati dalam sekejap, dasar orang menyebalkan. Yan Yulang, kau sampah. Kau membuatku kehilangan uang." Tiba-tiba, orang-orang di God of War Arena mengumpat Yan Yulang, memanggilnya tikus yang menyeberang jalan. Di ruang VIP di lantai 2, wajah Yan Yulang sangat jelek. Dia menahan amarahnya dan berkata kepada Yin Qianfan sambil tersenyum, "Tuan Yin, anak ini terlalu keji. Kamu harus memberinya pelajaran." Hal yang tidak berguna. Tanpa menunggunya selesai berbicara, Yin Qianfan mendengus dingin, berbalik dan pergi, meninggalkan Yan Yulang di sana. Setelah pertarungan, Yesuan tidak marah, tetapi Lei Ying marah.
Meskipun sebagian besar orang mengetahui bahwa elang petir dengan latar belakang putih dan pola petir biru di arena pertarungan bukanlah elang petir biasa, masih banyak pula prajurit yang bergegas keluar dari arena pertarungan dan pergi ke toko-toko binatang roh utama di kota Tianxiao untuk membeli telur elang petir. Apakah kamu masih punya telur elang guntur? Berikan aku 10. Seorang prajurit berjalan ke toko binatang roh dan berkata dengan keras kepada pelayan. Masing-masing 10 batu roh, jawab petugas di toko binatang roh. 10 batu roh. Prajurit itu segera mengulurkan tangan dan mencengkeram kerah pelayan itu, sambil mengumpat, apakah kamu menjalankan toko yang curang? Beranikah kamu menjual telur elang petir dengan harga 10 kali lipat? Elang petir adalah binatang roh tingkat Qiwu, dan harga normalnya adalah 1 batu roh. Lelaki itu tersenyum dan merentangkan tangannya, inilah harganya, terserah kamu mau atau tidak. Prajurit itu hendak marah ketika seorang prajurit kekar lain menyerbu dari belakang dan mendorongnya ke samping. Jika kau tidak mau membelinya, minggirlah. Telur elang petir masing-masing seharga 10 batu roh. Aku akan mengambil semuanya. Ruang pertemuan God of War Arena. Yan Yulang berteriak pada orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan, dia curang. Dia pasti curang. Elang petir itu jelas bukan binatang roh tingkat rendah, kalau tidak, dia tidak akan bisa membasmi binatang penggerek itu. Kepala arena pertarungan memberi saran, Tuan Yan, harap bersabar. Mengenai Thunder Eagle, arena kami akan mengidentifikasi ulang levelnya, jadi jangan khawatir. Apakah cukup dengan mengidentifikasi levelnya? Lalu bagaimana jika binatang penghancur gigiku mati? Geram Yan Yulang. Binatang gigi penggerek adalah monster seni bela diri spiritual tingkat kedua. Sangat sulit untuk menangkap monster tingkat ini hidup-hidup. Oleh karena itu, harga binatang penggerek di kota Tianxiao benar-benar selangit. Sekalipun keluarga Yan Yulang sangat kaya, dia tetap merasa sangat sedih ketika binatang penggerek itu terbasmi. Pertarungan antara kamu dan Ye Xuan telah disetujui secara pribadi, dan kedua belah pihak setuju, jadi tidak peduli seberapa besar perbedaan level antara kedua belah pihak, tidak ada pelanggaran, kata orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan. Ares Arena akan secara ketat mengikuti level saat mengatur pertarungan, tetapi pertarungan pribadi antara prajurit tidak termasuk dalam aturan level arena. Arena God of War selalu didasarkan pada peraturan yang ketat, dan kini ada situasi di mana Thunder Eagle membasmi Tooth Chumping Beast secara instan. Hal ini menyebabkan peraturan ketat God of War Arena dipertanyakan, dan arena berada di bawah tekanan besar. Pertengkaran berlanjut di ruang rapat. Ye Xuan awalnya sedang beristirahat di ruang tunggu, dan kemudian dipandu ke ruang pertemuan oleh seorang pelayan. Begitu aku masuk ke ruang pertemuan, aku melihat Yan Yulang sedang berdebat dengan orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan. Ada apa memanggilku ke sini? Ye Xuan bertanya langsung ke intinya. Orang yang bertanggung jawab meninggalkan Yan Yulang dan berkata sambil terkekeh, begini. Orang yang bertanggung jawab mendaftarkanmu tidak cukup serius dan tidak mengidentifikasi tingkatan binatang rohmu. Aku memintamu datang ke sini untuk memastikan kembali tingkatan binatang rohmu. Faktanya, ketika pengelola arena pertarungan mendaftarkan kontestan, ia biasanya hanya perlu mengonfirmasi jenis binatang roh. Siapakah yang menyangka bahwa elang guntur dapat membasmi binatang penggerek dalam hitungan detik? Yan Yulang tidak dapat membayangkan bahwa ketika dia melihat Ye Xuan datang, dia berbalik dan mengutuk elang petirmu sama sekali bukan binatang roh tingkat Qiwu. Kamu menipuku untuk bertarung denganmu. Apakah kamu yang menantangku berduel? Bukankah kamu yang bernama Yan Yulang yang terlihat seperti guk-guk? Ye Xuan bertanya sambil berpura-pura bingung. Kau, Yan Yulang sangat marah hingga api hampir menyembur keluar dari matanya. Orang yang bertanggung jawab di arena pertarungan memisahkan keduanya dan berkata, Tuan Yan, saya akan menangani masalah ini. Silakan kembali dulu. Tidak, aku ingin melihatmu mengidentifikasi level Thunder Eagle. Jika kau berani berbohong lagi, aku akan mengungkapnya. Teriak Yan Yulang. Orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan berteriak keluar pintu. Kalau begitu, silakan minta Master Binatang Roh untuk masuk. Identifikasi level elang guntur di tempat. Tepat saat dia selesai berbicara, seorang pria setengah baya dengan janggut lebat masuk. Orang yang bertanggung jawab di arena pertarungan memberi isyarat mengundang Ye Xuan, dan Ye Xuan menyerahkan bola petir itu kepada pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu mendekati bola petir itu dan mengamati penampakannya terlebih dahulu. Ia menjelaskan sambil mengamati, ini adalah elang petir, tetapi ukuran dan warna bulunya berbeda dari elang petir biasa. Menurut penilaian saya, itu seharusnya merupakan bibrida dengan beberapa mutasi. Tingkat elang petir dalam kasus ini mungkin sedikit berbeda. Akhirnya, dia mengeluarkan sebuah harta karun dan dengan lembut menempelkannya pada pola petir dari bulu bola petir, menyerap sedikit energi pola petir. Setelah ujian selesai, dia berkata ini sangat istimewa. Tingkat energi pola petir telah mencapai sekitar tingkat pertama dari tingkat seni bela diri spiritual.
Apa hasil identifikasi akhir dari elang guntur ini? Tanya orang yang bertanggung jawab di arena pertarungan. Tingkat binatang spiritual biasanya dibagi menurut tingkat energi. Oleh karena itu, tingkat elang guntur ini seharusnya menjadi tingkat pertama seni bela diri spiritual. Jawab guru binatang spiritual. Bagaimana mungkin dia hanya berada di tingkat pertama seni bela diri spiritual? Yan Yulang langsung menjadi marah. Binatang penggerekku berada di tingkat kedua seni bela diri spiritual. Bagaimana mungkin dia kalah dari sampah seni bela diri spiritual tingkat pertama? Master binatang roh menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya dan berkata dengan suara dingin, ini adalah hasil identifikasi saya. Kekuatan binatang roh tidak hanya ditentukan oleh pangkat. Itu seperti manusia. Mereka semua manusia, tetapi beberapa di antaranya sangat rendah sehingga membuat orang sakit. Apa maksudmu? Apa-apaan maksudmu? Yan Yulang langsung geram. Sang penguasa binatang roh mengabaikannya, mencibir, dan berbalik. Meskipun keluarga Yan Yulang sangat mewah, sebagai master binatang roh, dia tidak perlu menganggap serius seorang playboy yang tidak berkultivasi. Orang yang bertanggung jawab atas arena seni bela diri memandang Ye Xuan, mengatur kata-katanya dan berkata, Tuan Muda Ye, begini. Binatang roh Anda sekarang diidentifikasi sebagai tingkat pertama dari tingkat seni bela diri spiritual, yang lebih tinggi dari tingkat kultivasi yang Anda laporkan. Menurut aturan arena seni bela diri Dewa Perang, tingkat binatang roh tidak boleh lebih tinggi dari pemiliknya. Bagaimana jika terlalu tinggi? Arena pertarungan pasti punya solusinya, kan? Ye Xuan bertanya dengan acuh tak acuh. Begini, jika level seekor binatang roh melebihi level tuannya, maka arena Ares kita akan menggunakan level binatang roh sebagai standar pengukuran, dan saat bertanding dengan lawan, kita juga akan mengikuti level binatang roh tersebut. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menerima pengaturan ini. Jawab orang yang bertanggung jawab atas arena tersebut. Arena God of War memang memiliki aturan ini. Saat pedagang kaya seperti Yan Yulang terlibat dalam pertarungan monster, mereka menggunakan aturan ini untuk melepaskan monster ke arena God of War. Tujuan Ye Xuan adalah untuk menantang Yin Qianfan, dan Yin Qianfan berada di level ketiga alam bela diri spiritual. Karena ini adalah tantangan lintas level, sebenarnya akan menjadi hal yang baik jika dia dapat langsung meningkatkan level yang sesuai ke level pertama alam bela diri spiritual. Oke, tidak masalah. Bisakah kamu menandingiku dengan lawan secepatnya? Ye Xuan langsung setuju. Baiklah, silakan kembali dan beristirahat. Aku akan segera mengaturnya untukmu. Jawab orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan. Ye Xuan kembali ke ruang tunggu. Tidak lama kemudian, orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan datang sendiri sambil membawa seorang pelayan. Tuan Muda Ye, ini adalah hadiahmu karena memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Tolong hitung. Orang yang bertanggung jawab atas arena seni bela diri berkata, dan meminta pelayan untuk menyerahkan nampan kepada Ye Xuan. Ye Xuan mengangkat kain yang menutupi nampan dan menemukan 30 batu roh di dalamnya. Ada hadiah kalau ikut bertarung. Manajer arena bela diri tersenyum dan menjawab, ya, hadiah untuk memenangkan 1 permainan adalah 10 batu roh. Jika Anda memenangkan 2 permainan berturut-turut, hadiah untuk permainan kedua adalah 20 batu roh. Jadi, jika Anda memenangkan 2 permainan berturut-turut, Anda akan mendapatkan total 30 batu roh. Bagaimana jika kemenangan beruntun ini terus berlanjut? Tanya Ye Xuan. Jika kamu terus menang, 10 batu roh akan ditambahkan setiap kali. Dengan kata lain, jika kamu memenangkan permainan berikutnya, hadiahnya akan menjadi 30 batu roh, permainan keempat akan menjadi 40, dan seterusnya. Orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan menjawab. Hadiah ini cukup besar. Ye Xuan segera menyadari bahwa metode mendapatkan batu roh ini bagus. Dia bisa mendapatkan 500 batu roh dengan memainkan 10 permainan. Ya, arena Dewa Perang selalu memperlakukan para prajurit yang berpartisipasi dalam arena seni bela diri dengan sangat baik. Tidak hanya itu, arena Dewa Perang juga memiliki ramuan langka, harta karun, dan seni bela diri yang dapat dipertukarkan, dan itu hanya dapat ditukar dengan batu roh yang dihadiahkan oleh arena Dewa Perang. Oleh karena itu, batu roh yang dihadiahkan oleh arena-arena Dewa Perang saya seringkali lebih berharga daripada batu roh yang beredar di luar. Orang yang bertanggung jawab atas arena seni bela diri memperkenalkan. Setelah Ye Xuan menyimpan batu roh itu, orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan mengeluarkan lembar informasi dan berkata, ini adalah informasi dari lawan yang bertarung. Lawan itu berinisiatif untuk menantangku. Aku datang ke sini untuk menanyakan apakah kamu menerima tantangan itu. Kamu berhak untuk menolak. Ye Xuan mengambil lembar informasi dan melihatnya, dan berkata dengan rasa ingin tahu, Do Kui, nama ini cukup aneh. Direktur arena pertarungan menunjuk ke kolom perlombaan pada lembar informasi dan berkata, lihat di sini.
Klan Setan Langit. Ye Xuan semakin bingung ketika melihat 3 kata di kolom ras apakah ras Ibel Langit juga bisa ikut bertarung. Aku belum pernah mendengar bahwa ras Ibel Langit bisa menetap di kota Tianxiao. Benar, kota Tianxiao tidak mengizinkan orang Tianyao memperoleh status sipil, tetapi beberapa keluarga seni bela diri memelihara budak Tianyao. Jadi, Anda kadang-kadang dapat melihat orang Tianyao di kota Tianxiao, tetapi masing-masing dari mereka harus mengenakan tanda budak di leher mereka. Orang yang bertanggung jawab atas arena seni bela diri itu menjawab. Di benua Kyushu, memperbudak ras lain bukanlah hal yang aneh. Pada zaman kuno, ketika klan Tianyao memerintah Jeushu, ras lain menjadi budak, termasuk manusia. Beberapa ibel langit yang brutal bahkan akan memakan manusia sebagai cara menghukum manusia yang darahnya ternoda. Ye Xuan berpikir sejenak dan bertanya, lalu klan Tianyao ini berasal dari keluarga yang mana? Keluarga Yin. Orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan tidak menyembunyikan apapun. Ye Xuan menarik sudut mulutnya dan berkata dengan keras, oke. Aku menerima tantangannya. Direktur arena seni bela diri mengingatkannya, Doukui ini adalah seorang prajurit dari klan Ibel Surgawi, dan kekuatannya telah mencapai tahap tengah dari tingkat kedua alam bela diri spiritual. Semua itu tertulis di lembar informasi. Apakah kamu yakin ingin menerima tantangan ini? Pasti terima tantangannya, kata Ye Xuan tegas. Level kultivasi lawan jauh lebih tinggi darimu. Arena biasanya tidak merekomendasikan menerima tantangan lintas level seperti itu. Namun karena kamu setuju, arena tidak akan menghentikanmu. Kami hanya berharap kamu dapat melihat kekuatan lawan dengan jelas sebelum mengambil keputusan, kata orang yang bertanggung jawab atas arena. Saya mengerti prinsip ini. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, saya akan melawannya. Ye Xuan berkata dengan tegas. Baiklah kalau begitu, aku akan segera mengatur pertarungannya. Orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan mengatakan ini dan meninggalkan ruang tunggu. Sesaat kemudian, Ye Xuan kembali melangkah ke panggung pertarungan. Kali ini, War God Fighting Arena merilis berita tersebut, menarik banyak penonton, hampir memenuhi seluruh panggung tontonan. Namun, para penonton ini tidak datang untuk melihat Ye Xuan, melainkan untuk melihat Lei Ying. Dalam satu hari, semua telur elang guntur di kota Tianxiao terjual habis karena elang guntur yang sangat kuat muncul di arena Dewa Perang. Ye Xuan mengeluarkan pedang burung pipit naga, melemparkannya ke tanah, dan menancapkannya secara vertikal ke tanah, membiarkan Lei Qiu berjongkok di gagangnya dan tidur siang. Terjadi perbincangan di anjungan tontonan apakah itu elang petir yang membuat telur elang petir di kota Tianxiao laku keras. Ya, Thunder Eagle ini. Saya yang pertama mencium peluang bisnis ini. Saya menjual telur Thunder Eagle seharga 1 Spirit Stone, membayar deposit, dan membeli 200 secara kredit. Saya menghasilkan lebih dari 1000 Spirit Stone hanya dalam satu transaksi. Hahaha, seorang pengusaha yang memanfaatkan kesempatan untuk meraup untung besar tertawa gembira. Siapa lawannya kali ini? Entahlah. Arena pertarungan belum mengumumkan nama lawannya. Mungkin bukan seseorang di papan peringkat. Tak lama kemudian, mobil sangkar besi lainnya didorong oleh 4 pria kuat. Setelah keempat orang kuat itu mendorong kereta sangkar besi ke arena pertarungan, sangkar pertarungan diturunkan lagi, memisahkan arena pertarungan dari panggung tontonan. Kandang besi lagi. Mungkinkah ini pertarungan lain dengan monster? Penonton di panggung melihat kandang besi itu dan mulai berdiskusi dengan heran. Segera, semua orang melihat jawabannya. Pegulat itu menyingkapkan tirai pada sangkar besi, dan menampakkan benda di dalamnya. Wow, seluruh hadirin menjadi gempar. Itu bukan binatang ibel, itu klan ibel langit. Itu klan ibel langit. Itu sebenarnya klan setan langit. Klan setan langit jauh lebih tinggi daripada manusia, dan kekuatan masing-masing mereka sangat kuat. Salah satu dari mereka dapat mengalahkan 3 orang dengan level yang sama. Itu sebenarnya klan setan langit. Seorang budak dari klan Ibel Surgawi, ini jauh lebih mahal daripada binatang Ibel, kan? Mahal, monster bisa dibeli asalkan kamu mampu membelinya, tapi klan Ibel Surgawi tidak bisa dibeli dengan uang. Pernahkah kamu melihat Yan Yulang dan kelompok playboy-nya bermain dengan klan Ibel Surgawi? Seseorang mencibir. Ya, hanya 10 keluarga besar seni bela diri di kota Tianxiao yang memiliki kekuatan untuk menangkap klan Ibel Surgawi. Keluarga seperti Yan Yulang ingin bermain dengan budak-budak klan Ibel Surgawi. Mereka akan dibasmi oleh klan Ibel Surgawi sebagai pembalasan dalam hitungan menit, oke. Apakah setan surgawi punya sayap? Seseorang berdiri dan melihat sekeliling. Ya, sepasang sayap kelelawar. Ini jelas seorang prajurit Ibel Surgawi. Dia benar-benar membawa hal seperti itu ke panggung pertempuran. Sungguh mengerikan. Anak ini benar-benar berani menerima tantangan. Di panggung pertarungan, di dalam mobil sangkar besi. Sang prajurit Ibel Surgawi berjongkok di dalam sangkar besi dengan mata terpejam, seperti patung.
Tangan dan kakinya Diol, tetapi rantainya telah dilepas. Karena dikurung dalam sangkar besi, berarti pendekar ibel surgawi ini menolak untuk diperbudak, dan terlebih lagi, hal itu semakin membuktikan bahwa dirinya memang brutal secara alami. Setelah keempat orang kuat itu membuka kunci kandang besi, mereka segera berbalik dan berlari keluar dari kandang pertarungan. Pintu kurungan besi itu berderit terbuka, dan sang prajurit ibel surgawi masih duduk dengan mata terpejam, garis-garis di wajahnya amat mengerikan dan jelek. Ye Xuan juga berdiri di sana dengan tenang, dan Lei Qiu juga tertidur di gagang pedang. Arena pertarungan ternyata sunyi. Kenapa tidak bertarung? Seseorang bertanya dengan bingung, tetapi terpengaruh oleh suasana di sekitarnya dan berbicara dengan suara rendah. Pada saat ini, prajurit ibel surgawi tiba-tiba membuka matanya, dan aura pembasmi yang ganas langsung menyebar. Para penonton yang berada lebih dekat ke arena pertarungan merasakan aura pembasmi yang ganas dan tubuh mereka tidak bisa tidak gemetar. Hah! Jenderal ibel surgawi meraung dan berkata dengan suara rendah dan serak, apakah kamu lawanku? Sulit untuk mengatakannya. Itu tergantung pada apakah bola petir itu ingin bergerak. Jawab Ye Xuan. Prajurit ibel surgawi ini diperbudak oleh keluarga Yin, jadi dia memiliki kebencian yang kuat terhadap manusia. Semua manusia harus mati, dan kamu ternoda oleh darah klan ibel surgawi. Ye Xuan telah membasmi banyak anggota klan ibel surgawi sebelumnya, jadi kutukan darah di tubuhnya sangat kuat. Kutukan darah ini sendiri tidak menimbulkan bahaya, tetapi klan setan langit dapat mencium bau kutukan darah tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang darahnya ternoda akan diburu oleh klan setan langit. Kau bicara seakan-akan klan ibel surgawi tidak pernah memiliki darah manusia di tangan mereka. Ye Xuan berkata sambil melengkungkan bibirnya. Kalau begitu aku akan membasmimu dan menggigit lehermu. Dan biarkan aku mencicipi darahmu. Prajurit ibel surgawi berjalan keluar dari kandang besi, meraih tombak, dan berkata dengan ganas. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan menyentuh bola petir itu, lalu bertanya, bola petir, apakah kamu akan memukulnya? Atau aku yang akan memukulnya? Merasakan aura pembasmi haus darah dari Jenderal Ibel Surgawi, darah Kaisar Binatang di bola petir mulai mendidih. Dia mengangkat kepalanya dan melolong, menunjukkan bahwa dia ingin bertarung. Kaisar Binatang Kunpeng pernah berkata sebelumnya bahwa darah Kaisar Binatang perlu dirangsang dengan bertarung. Karena bola petir ingin bertarung, Ye Xuan tentu saja bersedia membiarkannya bergerak, kalau tidak orang ini akan diam saja. Baiklah, kalau begitu, silakan saja. Biarkan klan setan langit melihat bahwa darah binatang perang kuno, setelah ribuan tahun, masih menjadi mimpi buruk klan setan langit. Ye Xuan berkata dengan suara yang dalam. Yin Qianfan berdiri di tribun VIP di lantai 2, menatap arena pertarungan dengan tatapan dingin. Lihat apakah kamu selamat kali ini. Yan Yulang memujinya dari samping. Tuan Yin benar-benar berhasil menciptakan ibel surgawi untuk melawan sang jenderal. Luar biasa, anak ini sudah mati. Kasihan sekali Thunder Eagle ini. Kurasa Heavenly Demon Warriors akan mencabik-cabik anak ini. Keluarkan Thunder Eagle segera. Thunder Eagle ini sangat istimewa, mungkin ia punya potensi besar untuk berkembang. Playboy lain dari kota Tian Xiao menimpali. Ketika Yan Yulang mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Binatang pemakan giginya baru saja mati. Bukankah hebat jika dia bisa mendapatkan burung elang guntur ini? Di panggung pertarungan, minum, prajurit setan langit meraung dan menyapu dengan tombaknya. Klan setan langit menggunakan kekuatan fisik mereka yang dahsyat untuk menyapu hembusan angin dengan tombak mereka. Bayangan Ye Xuan berkelebat dan dia berhasil lolos dari jangkauan serangan angin kencang tombak itu. Wah, angin kencang dari tombak itu menyapu kandang pertarungan, menyebabkan kandang besi cor dan baja halus itu penyok keluar. Oke, lawan, hancurkan dia. Yan Yulang dan yang lainnya berteriak keras, bertarung dengan sangat bersemangat, seolah-olah merekalah yang bertarung di atas panggung. Prajurit ibel surgawi mengejar Ye Xuan dan menyerangnya dengan ganas, tidak menganggap serius elang guntur yang berjongkok di gagang pedang. Tiba-tiba, Lei Qiu mengangkat kepalanya dan berteriak keras. Darah binatang perang kuno mulai mendidih, dan aura halus binatang Kaisar Kunpeng menyebar. Dalam sekejap, Jenderal Ibel Surgawi diselimuti oleh aura ini, dan rasa takut yang terukir dalam darahnya melonjak keluar, seolah-olah ada binatang buas kuno yang sangat menakutkan yang meraung di belakangnya. Seberapa mengerikankah Kaisar Binatang Kunpeng bagi klan setan langit? Pada zaman dahulu, Kunpeng, binatang kaisar, bertugas sebagai binatang perang umat manusia. Ia bertempur selama ribuan tahun dan tak terkalahkan. Rasa takut terhadap musuh alaminya telah lama terukir dalam darah klan Ibel Surgawi. Oleh karena itu, saat itu aura binatang perang kuno menyebar. Prajurit Ibel Surgawi itu menoleh ke belakang dengan ngeri. Akan tetapi, yang dilihatnya bukanlah seekor binatang perang kuno, melainkan seekor elang guntur yang gemuk.
Aura mengerikan itu sangat kontras dengan apa yang dilihatnya. Prajurit Ibel Langit itu membangkitkan niat membasmi yang haus darah di dadanya, meraung, dan mengayunkan tombaknya ke arah elang petir. Bola guntur telah menyerap hampir seluruh darah Kaisar Kunpeng, dan telah mewarisi kebencian binatang perang manusia terhadap setan surgawi. Melihat prajurit Ibel Langit datang untuk membasminya, bola petir itu melebarkan sayapnya dan terbang ke udara. Pola petir biru pada bulunya menyala, membentuk bola petir yang menyilaukan. Melolong, disertai suara siulan, petir itu berubah menjadi kilatan petir yang melesat ke arah Jenderal Setan Langit dengan kecepatan kilat dan menembusnya. Ding! Tombak itu jatuh, sebuah lubang berdarah muncul di dada Jenderal Setan Langit, dan dia terjatuh ke tanah dengan suara keras. Seluruh tempat kembali sunyi senyap. Setelah sekian lama, seseorang bertanya dengan nada tidak percaya apakah kamu menang lagi. Ketika pertanyaan ini diajukan, seluruh hadirin terkejut. Menang lagi. Elang petir ini menang lagi. Ia membasmi semua Jenderal Ibel Surgawi. Apa-apaan ini? Elang petir macam apa ini? Kok bisa sekuat itu? Itu klan Ibel Surgawi. Klan Ibel Surgawi yang bisa melawan 3 orang dengan level yang sama sendirian. Tapi mereka terbasmi seketika. Bagus. Pertarungan yang bagus. Aku kaya lagi. Hahaha. Pengusaha yang telah meraup untung 10 kali lipat dengan menjual kembali telur elang petir itu tercengang, merasa telah kehilangan 100 juta. Ya ampun, sungguh rugi. Kalau terus begini, harga telur elang petir bisa naik 10 kali lipat. Masih terlalu dini untuk menjualnya. Di tribun VIP di lantai 2, ekspresi Yin Qianfan, Yan Yulang dan yang lainnya menjadi semakin jelek. Seberapa keras pun mereka berpikir, mereka tidak dapat mengerti bagaimana seekor elang guntur dapat membasmi Jenderal Ibel Surgawi dalam hitungan detik. Klan Setan Langit secara alami kuat secara individu. Dibandingkan dengan prajurit manusia, mereka dapat melawan 3 orang dengan level yang sama. Ye Xuan menoleh dan melihat ke arah tribun lantai 2. Dia tersenyum dan berkata, Yin Qianfan, aku ingin tahu berapa lama kau bisa terus mengecilkan kepalamu. Wajah Yin Qianfan sangat muram dan dia ingin segera bergegas ke panggung dan membasmi pemuda yang penuh kebencian ini. Namun, ini akan merusak status seseorang. Jika menang, berarti dia menindas prajurit tingkat rendah, dan jika kalah, berarti dia akan kehilangan muka. Meskipun Yin Qianfan tidak menyangka bahwa dia akan kalah dari sampah seperti semut di alam Yuanwu. Qianfan, tetaplah tenang. Thunder Eagle itu cukup aneh, jadi situasi keseluruhannya harus dipertimbangkan. Kirim orang untuk menyingkirkan rintangan terlebih dahulu dan bersiap untuk menyapu bersih daftar kemenangan beruntun. Tetua keluarga Yin menenangkan Yin Qianfan, lalu berkata beritahukan kepada para pendekar di luar bahwa siapapun yang membasmi bocah ini, dia akan diberi hadiah 1000 batu roh. Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak prajurit menjadi marah. 1000 batu roh sudah dapat membeli harta spiritual tingkat menengah bahkan tingkat tinggi. Ada banyak orang yang rela memperjuangkan kekayaan ini. Pertarungan telah usai, sangkar arena pertarungan terangkat, dan para pelayan datang dan menyeret tubuh Jenderal Ibel Surgawi. Sebelum Ye Xuan bisa turun dari arena pertarungan, seseorang segera melompat ke atas panggung dan berteriak, aku ingin menantangmu. Ye Xuan memperhatikan orang ini, yang hanya berada di tingkat pertama alam bela diri spiritual, jauh lebih lemah dari Jenderal Ibel Surgawi. Namun, dilihat dari kultivasinya saja, orang ini berada pada level yang jauh lebih tinggi daripada Ye Xuan, itulah sebabnya dia berani menantang di atas panggung. Tanpa ragu-ragu, Ye Xuan langsung menerima tantangan itu. Pertarungan dimulai. Ye Xuan masih tidak berniat menyerang. Bola petir itu berubah menjadi bola petir dan menjatuhkan lawannya dari panggung dengan satu gerakan, mengakhiri pertempuran dengan bersih dan rapi. Ye Xuan melihat sekeliling, melihat para prajurit berkerumun di sekitar tepi arena pertarungan untuk memperebutkan 1000 batu roh, dan berteriak, siapa lagi? Saya menantangmu. Saya ingin menantang Anda. 2 orang pendekar di alam bela diri spiritual bergegas menuju panggung pertarungan, mata mereka merah karena marah demi 1000 batu roh. Wasit arena pertarungan melangkah maju, memisahkan kedua pria itu, dan bertanya, siapa yang akan bertarung lebih dulu? Aku duluan. Aku duluan. Siapa yang maju duluan? Tanya wasit arena pertarungan lagi. Mereka berdua berdebat, dan tidak ada satupun dari mereka yang ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 1000 batu roh. Tidak perlu bertanya, ayo kita maju bersama. Bisa dianggap 2 kemenangan beruntun jika kita mengalahkan keduanya. Ye Xuan berkata dengan tenang. Wasit arena pertarungan tercengang. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, jadi dia hanya bisa melihat ke tribun utama di lantai 2. Orang yang bertugas di arena pertarungan, yang berdiri di tribun lantai 2, mengangguk kepada wasit arena pertarungan, yang menunjukkan persetujuannya. Baiklah, kalian berdua saling menantang. Ayo mulai sekarang. Setelah wasit arena pertarungan mengumumkannya,
dia langsung berbalik dan berjalan meninggalkan panggung pertarungan. Kedua pendekar di tingkat kedua alam bela diri spiritual saling memandang dan berkomunikasi melalui mata mereka. Ye Xuan tidak tertarik membuang-buang waktu dengan mereka, dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, aku tidak punya waktu untuk menghargai kontak mata kalian. Jadi, silakan turun. Lei Qiu, pergi." Melolong. Sebelum kedua lelaki itu menyelesaikan kontak mata mereka, teriakan elang terdengar dan kilat muncul lagi. Ledakan. Dengan suara gemuruh, dua orang pendekar tingkat kedua alam bela diri spiritual langsung terlempar dari panggung tanpa ada ruang untuk melawan. Wow, seluruh penonton kembali gempar. Apa-apaan Thunder Eagle ini? Apakah ini binatang spiritual tingkat raja? Teriak seseorang, keterkejutannya terlihat jelas dalam kata-katanya. Terlalu kuat, Thunder Eagle-ku, aku suka. Aku akan membayar 10.000 batu roh jika kau menjualnya padaku. Seorang pemuda yang mewah berteriak tak terkendali, ingin membeli Thunderball. Dasar bodoh, keluar. Kenapa kau tidak menggunakan 10.000 batu roh untuk membeli seorang prajurit alam bela diri spiritual? Elang petir ini dapat membasmi seorang prajurit alam bela diri spiritual dalam hitungan detik. Beraninya kau meminta uang sekecil itu? Seseorang di dekatnya langsung membantah. Setelah pertarungan ini, Ye Xuan telah memenangkan 6 pertandingan berturut-turut. Dengan tawaran 1.000 batu roh, masih ada prajurit di antara penonton yang ingin mencoba. Ye Xuan mengayunkan pedangnya dan berteriak, "Siapa yang ingin bertarung, majulah." Begitu dia selesai berbicara, seorang seniman bela diri di alam bela diri spiritual tingkat kedua melompat ke panggung pertarungan, dan kemudian jatuh dari panggung dengan cara yang sama. Lei Qiu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, merasa amat bangga. Melihat penampilannya, Ye Xuan ingin menghajarnya. Para prajurit alam bela diri spiritual terus maju untuk menantang, tetapi mereka terlempar dari panggung oleh bola petir berkali-kali. Rentetan kemenangan meroket dengan cepat. 7 kemenangan berturut-turut. 8 kemenangan berturut-turut. Titik. 9 kemenangan berturut-turut. 10 kemenangan berturut-turut. Adegan itu dipenuhi dengan keterkejutan dan teriakan, dan suasananya benar-benar mendidih. Elang petir ini terlalu mengerikan. Membasmi seorang prajurit alam bela diri spiritual dalam 1 detik semudah meminum air. Lei Qiu menjadi sangat terkenal, tetapi Ye Xuan dipertanyakan. Orang bernama Ye Xuan ini telah memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Dia sudah berada di daftar pemenang beruntun, dan berada di posisi paling bawah. Dia benar-benar terlalu kuat. Ada apa Ye Xuan? Dia hanya orang lemah di alam Yuanwu. Jika dia tidak memiliki binatang roh yang kuat, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Benar sekali. Kalau aku punya binatang roh seperti itu, aku juga bisa menduduki puncak daftar. Ye Xuan mendengar diskusi orang-orang ini dan tidak setuju. Bola petir itu kuat, tetapi bukan sesuatu yang bisa dibangkitkan oleh orang biasa. Belum lagi resep binatang spiritual kaisar dan 7 mutlak itu unik di dunia, bahan-bahan buah spiritual yang dibutuhkan dalam resep itu sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh orang biasa. Ditambah dengan darah Kaisar Kunpeng, kekuatan bola guntur tidak bisa dihindari. Ye Xuan bahkan tidak tahu seberapa tinggi batas atas bola petir itu. Setidaknya seorang prajurit di tingkat kedua atau ketiga alam bela diri spiritual tidak akan memiliki peluang untuk memblokir satu gerakan pun dari bola petir itu. Di bawah godaan 1.000 batu roh, meskipun para prajurit yang menantang terlempar dari panggung satu per satu, masih ada prajurit yang mengambil inisiatif untuk naik ke panggung untuk menantang. Lambat laun, para prajurit itu menyadari bahwa mereka bukanlah tandingan bola petir itu dan mulai mengarahkan pandangan mereka kepada Ye Xuan. Mereka yakin selama mereka dapat membasmi Ye Xuan, si lemah di alam Yuanwu, mereka tentu akan menang. Namun, tindakan menyerang Ye Xuan membuat mereka merasakan akibat kemarahan Lei Qiu. Tiba-tiba terdengar kilatan petir, mereka terpental dan terpental lurus, menghantam tembok dengan suara bang, tersangkut dan berdarah di kepala. 11 kemenangan berturut-turut, 12 kemenangan berturut-turut. Dengan setiap kemenangan beruntun, peringkat pada daftar kemenangan beruntun melonjak pesat. Berjuanglah dari tempat terakhir ke depan. Setelah 20 kemenangan berturut-turut, peringkatnya telah mencapai tempat ke-19. 20 pertandingan kemudian, kemenangan beruntun terus berlanjut. Tujuan Ye Xuan adalah memenangkan 30 pertandingan berturut-turut dan memaksakan tantangan pada Yin Qianfan. Oleh karena itu, ketika menantang prajurit lain di atas panggung, Ye Xuan membatasi kekuatan serangan bola guntur dan tidak membasmi lawan-lawannya, tetapi hanya melukai mereka dan menjatuhkan mereka dari panggung. Hal ini juga memberi keberanian kepada penantang berikutnya. Ada kelompok besar prajurit yang bersedia mengambil risiko terluka dan bertarung di panggung demi 1.000 batu roh. Oleh karena itu, rekor kemenangan beruntun Ye Xuan terus diperbarui berkali-kali. Sebelum kemarin, Yin Qianfan yang membanggakan bahwa dia akan menduduki puncak daftar.
Namun, orang yang kini berada di puncak daftar adalah Ye Xuan. Yang lebih membuat terdiam adalah bahwa Ye Xuan menduduki puncak daftar bukan untuk memuncaki daftar kemenangan beruntun, tetapi hanya untuk menyingkirkan Yin Qianfan dari daftar. Dalam daftar kemenangan beruntun, jika Anda kalah satu kali, kemenangan beruntun berakhir, Anda langsung dihapus dari daftar, dan semua peringkat hilang. Aturannya sangat menarik. Kemenangan ke-25 berturut-turut. 26 kemenangan berturut-turut. 26 kemenangan berturut-turut. Orang ini telah memenangkan 26 pertandingan berturut-turut, tetapi sampai sekarang, si lemah ini tidak pernah bergerak. Dia telah mendominasi daftar hanya dengan seekor binatang spiritual, dewa sangat tidak adil. Kapan aku bisa memiliki binatang spiritual seperti ini? Dia akan menyamai rekor 30 kemenangan beruntun Yin Qianfan. Apakah menurutmu dia benar-benar bisa mengalahkan Yin Qianfan? Sama sekali tidak mungkin. Meskipun orang ini telah memenangkan 26 pertandingan berturut-turut, itu semua berkat Thunder Eagle. Thunder Eagle bagus melawan prajurit biasa dari level pertama dan kedua alam bela diri spiritual, tetapi sama sekali tidak mungkin menang melawan seorang jenius sejati. Benar sekali, seorang jenius sejati dan seorang pejuang alam spiritual biasa tidak akan pernah berada di level yang sama. Tingkatan seni bela diri, tingkatan harta karun, dan ramuan semuanya berbeda. Para jenius dari 10 keluarga seni bela diri besar tidak hanya kuat dalam kultivasi mereka, tetapi juga dalam fondasi mereka. Dimulai dari fondasi alam bela diri Qi, mereka jauh lebih unggul daripada prajurit biasa. Terlebih lagi, Yin Qianfan memiliki tombak perang kuno. Adalah angan-angan belaka untuk ingin mengalahkan Yin Qianfan dengan binatang roh. Kemenangan lainnya, kemenangan ke-27 berturut-turut. Kami benar-benar menuju kemenangan ke-30 berturut-turut. Ye Xuan memenangi permainan lainnya, sehingga catatan kemenangannya menjadi 27. Orang-orang keluarga Yin akhirnya tidak bisa tinggal diam lagi. Anak ini tidak akan benar-benar mengandalkan Thunder Eagle untuk memenangkan 30 pertandingan berturut-turut, kan? Bagaimana jika 30 kemenangan beruntun Qianfan terputus? Seorang tetua dari keluarga Yin berkata dengan khawatir. Tidak mungkin aku bisa kalah dari sampah ini. Yin Qianfan berteriak pada tetua itu dengan wajah muram. Qianfan, bersabarlah. Kamu harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan saat melakukan sesuatu. Keluarga mengatur agar kamu menjadi yang teratas dalam daftar, jadi kamu harus berada di puncak daftar kemenangan beruntun. Tidak boleh ada kecelakaan yang terjadi, jadi kirim seseorang untuk menghentikan kemenangan beruntun orang ini. Tetua-tetua dari keluarga Yin memutuskan. Lepaskan aku. Kemenangan beruntun anak ini hanya akan bertahan selama 27 kali, kata Yin Jiu sambil berdiri. Baiklah, Yin Jiu pergilah. Tenang saja, pergilah. Jangan menahan diri, penggal kepala orang ini. Reputasi keluarga Yin tidak boleh direndahkan. Tetua-tetua dari keluarga Yin berkata dengan suara yang dalam. Yin Jiu mengangguk, berbalik, turun ke bawah, dan melangkah ke panggung pertarungan. Saya menantangmu. Suaranya sangat dingin. Ye Xuan hendak menyetujuinya ketika wasit arena seni bela diri mengingatkannya, pria ini bernama Yin Jiu, seorang ahli sejati dari keluarga Yin, di puncak level kedua alam bela diri spiritual, dan memiliki kekuatan lintas level, jadi harap pikirkan baik-baik sebelum menyetujuinya. Aturan arena negara Dewa Perang berarti bahwa begitu Anda menerima tantangan, Anda tidak dapat menahan diri untuk tidak membasmi. Kekuatan lintas level, akhirnya seseorang dengan kekuatan lintas level telah tiba. Ye Xuan tersenyum dan berkata, tidak masalah, ayo kita mulai. Ketika Yin Jiu mendengar Ye Xuan menerima tantangan itu, senyum dingin langsung muncul di bibirnya. Aku khawatir kamu tidak berani menerima tantangan itu, tetapi aku tidak menyangka kamu akan setuju secepat itu. Kalau begitu, aku juga akan memberimu kematian yang cepat dan tidak akan membiarkanmu menderita lebih banyak lagi. Wasit arena pertarungan mengumumkan dimulainya pertarungan dan kemudian segera meninggalkan panggung. Yin Jiu perlahan menghunus pedangnya, sedikit rasa bangga muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata cabut pedangmu, kalau tidak, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk menghunus pedangmu. Suaranya bagaikan ujung pedang dingin yang menggores gendang telinga dan membuat orang merasa takut. Ye Xuan tidak merasakan tekanan sama sekali, dan berkata sambil tersenyum kamu tidak memenuhi syarat untukku mengambil tindakan, gunakan bola guntur untuk menjatuhkannya. Mencari kematian, tatapan mata Yin Jiu berubah dingin, dan sosoknya meninggalkan bayangan seperti hantu. Dia menggunakan teknik pedang Heavenly Wolf Howling Moon dan menusuk tenggorokan Ye Xuan dari samping. Teknik pedang itu sangat cepat dan menembus leher Ye Xuan dalam sekejap mata. Tepat pada saat itu, terdengar kilatan petir. Melolong. Tepat ketika Yin Jiu hendak berhasil, lengan yang memegang pedang tiba-tiba patah di siku, dan lengan bawahnya terlepas bersama pedang. Darah muncrat keluar. Ye Xuan dengan cepat meluncur untuk menghindari darah. Petir menyambar lagi, Yin Jiu menjerit,
dan terjatuh dari panggung. Seluruh penonton terkejut lagi. Para penonton ini telah lupa berapa kali mereka dikejutkan hari ini. Saya dikejutkan oleh elang guntur ini berkali-kali, dan pandangan dunia saya pun disegarkan berkali-kali. Bagaimana bisa Thunder Eagle begitu kuat? Kita menang lagi. Lengan Yin Jiu tiba-tiba patah. Adakah yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Seorang prajurit alam Yuanwu berteriak keras, berharap dia bisa segera bergegas ke alam Lingwu untuk melihat gerakan elang petir dengan jelas. Tebasan sayap petir. Tebasan sayap petir. Elang petir terbang vertikal di atas lengan Yin Jiu dan memotong lengan Yin Jiu dengan sayapnya. Thunder Wing Slash. Apakah Thunder Eagle punya jurus ini? Tidak. Jurus ini disebut Thunder Wing Slash, istilah yang aku ciptakan. Pada saat ini, suara diskusi dan sorak-sorai bergema di seluruh arena pertarungan Dewa Perang. 220.